Baik, kembali lagi bersama saya, nama Francisca Ermalinda Binti, mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A dengan NIM 1803030015. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan yang ke-9 mata kuliah Sosiologi Terapan yang berkaitan dengan penciptaan kekayaan dan kemiskinan. Ada kegagalan pemerintah untuk menyediakan warga negara-negara berkembang dengan bahan-bahan yang diperkirakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini hanya bisa dijelaskan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengamankan sumber-sumber pembiayaan yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memerintahkan bahan-bahan ini. Penciptaan kekayaan dan kemiskinan adalah studi tentang sarana dan cara yang kekayaan dan kemiskinan diciptakan, baik diciptakan di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Dia menetapkan penekanan khusus pada peran yang dimainkan oleh kebijakan ekonomi dalam membentuk stratifikasi masyarakat modern melalui program bidang keuangan, melalui program khusus yang menangani masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan dan degradasi lingkungan. Buku ini prihatin dengan efek sosial dari krisis yang sedang berlangsung di bidang keuangan, pembangunan, dan lingkungan, dengan berfokus pada lembaga politik, hukum keuangan yang mengatur masyarakat dan ekonomi. Buku ini memberikan analisis kekayaan dan kemiskinan dari perspektif sejarah. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dan modal neoliberal telah menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, dan oleh karena itu membuat masyarakat lebih terpolarisasi. Buku ini akan sangat menarik bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan mahasiswa yang mempelajari ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan ekonomi mikro. Proses penciptaan kekayaan dan kemiskinan seringkali luput dari perhatian kebanyakan orang karena cara kerjanya cukup halus, tidak jelas. Karena itu, mekanika terjalin dengan rumit ke dalam institusi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, membawa kita untuk menerima hasilnya sebagai takdir kita. Betapapun malangnya itu, tetapi ketika kontradiksi antara kekayaan dan kemiskinan memaksa kelas-kelas sosial menjadi konfrontasi, prosesnya terungkap. Ia berada dalam kekuatan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial tertentu. Institusi yang kami bangun dari kewajiban membayar pajak dan kontrak kehormatan melalui sistem pendidikan dan dengan persyaratan penghormatan mutlak terhadap hak milik, cukup legitimasi yang menghasilkan dan membuat kewajiban tidak hanya secara moral tetapi juga mengikat secara hukum. Setiap kali suatu masyarakat merancang suatu sistem untuk memastikan suatu bentuk keteraturan dalam produksi, distribusi, konsumsi, untuk distribusi dan konsumsi sumber daya selalu bergantung pada kekuatan lembaga-lembaga ini untuk menegakkan kerja sehari-hari dari proses itu.
Pengakuan ini memaksa kita untuk mempelajari secara dekat sumber-sumber kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan kebijakan. Negara, pasar, dan manajemen hubungan kelas. Perkembangan terakhir dalam antropologi, etnografi, sejarah ekonomi, dan berbagai bidang ilmu lain memberikan kesaksian tentang kompleksitas dan keragaman cara di mana manusia secara historis mengatur hubungan mereka untuk membentuk masyarakat dan membangun institusi. Namun, jika kita fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan ekonomi masyarakat, menjadi relatif mudah untuk diidentifikasi setidaknya elemen penting yang memainkan peran penting dalam evolusi semacam itu. Memang benar bahwa secara a priori negara dan pasar tampak sebagai sesuatu yang mistir, suprastruktur yang berada di atas semua orang dan lepas dari kendali atau manipulasi siapapun. Tapi ini tidak begitu seperti yang akan kita lihat. Negara dan pasar adalah lembaga yang diciptakan oleh manusia, dan karena itu mereka tidak lebih dari instrumen yang dapat dan secara rutin digunakan oleh penciptanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Di sebagian besar masyarakat saat ini, kelas yang dominan secara ekonomi telah memperoleh beberapa kekuatan dan hegemoni yang luar biasa sehingga membuat negara tunduk, tetapi masih agen dengan kekuasaan atau peradilan dan militer atau kementerian polisi, sebagaimana Jeremy Bentham pada tahun 1797 menyebutnya, yang digunakan untuk menegaskan ide pasar dan menerapkan tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk mencapai ide-ide itu. Skenario ini disebut di sini sebagai laissez-faire atau neoliberal 10 negara, pasar, manajemen, hubungan kelas, modal, organisasi ekonomi dan sosial, yang dalam praktiknya diterjemahkan menjadi hubungan dialektika antara kekuasaan dan kekayaan. Upaya sadar dan ule untuk menggunakan aparatur negara ini untuk mempromosikan dan memaksakan sistem pasar selama lebih dari 2 abad sekarang jelas memberitahu kita dua hal. Yang pertama, tanpa negara, sistem pasar tidak akan telah berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Dan yang kedua, karena dipaksakan pada masyarakat oleh pemerintah tidak memiliki kredensial demokrasi, ideologi pasar bebas tidak dapat bertahan jika masyarakat menggunakan hak pilih universal sebagai sarana pengorganisasian sistem politiknya, di mana kita dituntut pada kesimpulan bahwa neoliberal model ini tidak sesuai dengan demokrasi langsung. Pengamatan di atas membawa kita untuk meneliti lebih dekat munculnya negara dan pasar sebagai mekanisme pengorganisasian hubungan sosial sejak dini tahapan evolusi manusia. Yang berikutnya, negara primitif dan peran ekonominya. Karena mereka hidup dan harus hidup satu sama lain karena kebutuhan. Kelompok besar dalam komunitas dekat atau jauh, orang harus memelihara hubungan dengan sesamanya di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, di tempat kerja untuk menghasilkan kebutuhan hidup, dan bermain untuk menunjukkan dan menampilkan keyakinan mereka untuk merayakan hidup.
Bukti antropologis memberitahu kita bahwa hubungan ini tidak sama di mana-mana, tetapi mengambil berbagai dan bentuk yang beragam dalam ruang dan waktu.